Teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusra Usman Al-Gayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Profesor Sopian, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Bagaimana Profesor Sopian jadi akademisi dan kiprah beliau baik di kampus, di luar kampus, dalam konteks Aceh, dan di Indonesia. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Profesor Sopian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Bagaimana di London? Alhamdulillah. Ini di London juga alhamdulillah sehat ini. Sudah mulai mau masuk musim semi nih, Prof. Iya, betul betul. Menyenangkan sekali nanti musim semi itu. Iya, jadi ini kebetulan tadi baru ngantar anak. Ah. Bunga-bunga itu udah mulai muncul. Jadi pohon-pohon yang tadinya berguguran itu udah mulai muncul daunnya itu. Tapi Pucuknya memang ya. iya, iya, Ya, betul, ya, betul. ya. Nah, jadi Prof, ini terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi. Nah, seperti perkenalan saya di awal tadi, ini bagaimana ceritanya Profesor Sopian sampai jadi akademisi? Baik, ini ceritanya panjang sebenarnya. Jadi masuk kuliah ke Fakultas Teknik itu tahun 78, 1978. Waktu itu awal kuliah masih di Januari. Angkatan kami yang terakhir SMA-nya itu sampai dengan Desember. Sedangkan yang tahun berikutnya harus tambah 6 bulan. Nah, baru tamat dari Fakultas Teknik itu tahun 1985. Tapi tahun 1984, karena waktu itu kan di Aceh itu masih kekurangan tenaga, maka disuruhlah menjadi asisten dosen. Nah, setelah selesai tahun 1985, langsung diajak menjadi dosen oleh dosen senior. Tapi waktu itu di Aceh kan masih banyak ada PT Arun, ada ASEAN, ada PIM. Saya bilang sama dosen saya itu, pembimbing saya itu, saya coba dulu di luar. Barangkali ada peluang untuk di daerah Los Sumawe. Boleh katanya, tapi kalau kamu sekiranya nanti ada kesulitan, balik lagi kemari, dia bilang. Nah, jadi saya coba bergerilya di Lok Sumawe. Ternyata di Lok Sumawe ini kalau kita cuma modal dengkul doang, istilahnya, enggak ada, enggak ada peluang itu, kecil sekali peluang. Akhirnya saya kembali lagi ke kampus hanya sebagai asisten. Nah, terus saya juga bekerja di konsultan perencanaan sebagai tenaga muda gitu. Kemudian juga tahun 1986 disuruh ikut testing. Padahal sebenarnya awalnya bakat untuk menjadi dosen itu bagaimana kita bilang? Karena dulu dibilang sama dosen saya itu senior tuh, kalau dosen itu uang tidak ada, tapi tidak jadi miskin. Tidak ada dosen yang miskin dan tidak ada juga dosen yang kaya sekali. Tapi kalau untuk hidup cukup. Nah, nah terus dia bilang tahun 86 ikut saja testing dulu. Saya tanya sama dosen saya itu, Pak, saya ini kan orang dari daerah pedalaman. Saya khawatir nanti ikut testing tiba-tiba tidak lulus. Nah, terus dia bilang, saya akan menghadap dekan sekarang karena kamu adalah memang kami andalkan. Dulu kebijakan dari USK itu, kalau bisa di setiap fakultas itu ada harus dosen yang mewakili semua kabupaten. Nah, jadi alhamdulillah saya bilang kalau begitu Pak, saya ikut testing. Ikut testing. Baru keluar SK-nya di tahun 1987. Nah, terus karena dosen senior saya tadi bilang, pembimbing saya tadi bilang, saya kan sudah bilang, dosen tidak banyak uang, tapi kamu saya perbantukan juga di Bapeda. Nah, ceritanya begitu. Jadi kalau mengajar di sini, oke, nanti ke Bapeda juga bantu-bantu. Kebetulan ketua bidang fisik dan prasarananya di Bapeda itu dekan Fakultas Teknik, karena kan belum banyak insinyur dulu. Nah, ikutlah. Nah, setelah itu, maka sejak 87, 88, 89, diajaklah saya Surpi untuk jalan. Kan dulu ada wacana dari Pak Gubernur Ibrahim Hasan itu eh, memutus mata rantai isolasi daerah, bebaskan rakit Barat Selatan, tembus jalan pedalaman, jadi ada jalan tembus semua itu.
Maka saya selama 4 tahun itu disuruh keluar masuk hutan, Pak Yusradi, bersama dengan tim dosen-dosen senior dan dengan orang-orang Bapeda. Jadi selama 4 tahun itu saya betungat, celala betungat, angko pame, lekok pending, Trangon Belang Pidi, itu sudah habis saya jelajahi semua itu. Bersama dengan tim dari Fakultas Teknik dan juga tim dari konsultan di luar. Nah, setelah itulah kata dekan waktu dosen pembimbing saya sudah menjadi dekan. Dia bilang, Sopian, karir kamu tidak akan naik kalau kamu tidak pergi sekolah. Nah, karena dia lulusan Amerika, Pak Buhari. Habis itu, kebetulan istri juga dosen di Fakultas Pertanian. Maka setelah 4 tahun keluar masuk hutan, tahun 1990, cobalah ikut testing. Ikut testing ke Kanada, nggak lulus. Ikut testing ke Amerika, TOEFL kurang. Karena kan basicnya orang kita ini kan dulu anggap enteng sekali dengan bahasa Inggris ini. Nah, terakhir, barulah ikut testing ke Denmark. Karena diminta oleh kerajaan Denmark. Kami kan mensubsidi Bank Dunia katanya. Tolong kirimkan juga orang Indonesia ini ke sekolah ke kami. Beasiswanya 50-50 antara Bank Dunia dengan Daninda. Daninda ini kan Denmark. Pas saat yang bersamaan, istri juga lulus ke Amerika S2. Nah, makanya pada tahun 1991, pergilah sekolah S2, istri ke Amerika, saya ke Denmark. Nah, itulah awal mulanya kira-kira jadilah tertarik, ternyata menjadi dosen itu pekerjaan yang mulia dan menyenangkan. Itu kira-kira apa Yusuf? Ya, baik, Prof. Jadi tadi artinya setelah selesai kuliah, kan sempat konsultan tadi. Konsultan. Ini usahanya punya sendiri. Tidak, masih gabung-gabung sama yang senior-senior. Jadi saya Oke. tidak tidak punya konsultan, tapi saya dipercaya oleh yang senior-senior itu untuk memimpin tim survei ke lapangan, untuk mendesain jalan, untuk mendesain jembatan, misalnya gitu. Iya, iya. Gitu. Eh, Waktu itu, Prof, si- singkat Prof, apa saja yang karya Prof nih yang didesain untuk jalan, jembatan? Iya, yang paling fenomenal desain jalan yang pertama itu adalah jalan Celala Betung Atih, Ini Betung waktu pas Atas. konsultan tadi, Wah, atau itu sudah masuk konsultannya Bapeda? begini, Fakultas Teknik itu juga punya konsultan. Dulu kan masih bisa, Ya. namanya Balai Teknologi Syahkuala. Jadi konsultan di Fakultas Teknik ini bekerja sama dengan Bapeda. Dulu perencanaan itu semuanya Bapeda karena belum ada jalan. Kalau sudah ada jalan kan domainnya PU. Jadi ini perencanaan umumnya tahun 88 itu survei jalan Celala Betung Atas. Tahun 89 survei Genting Gerbang Pame, Pamar. Ya. Tahun 90 survei jalan dari Janto Lamno. Janto Kemala Dalam terus ke Tangsi. Nah, waktu tahun 84 sebelum saya tamat, itu sudah diajak juga untuk apa namanya relokasi jalan dari Gempang ke Tutut Melabuh. Nah, itu jadi sejak saya belum lagi selesai kuliah sudah diajak oleh pembimbing saya itu untuk masuk hutan. Makanya saya sering dibilang orang dulu itu ini orang hutan sudah turun ke kota ini. Iya, Ini iya. karena sering keluar masuk hutan gitu. Ya. Dan waktu itu, Prof, untuk kondisi Aceh, ini sama sekali konektivitas itu belum ada ya. Baru Belum, di ke tengah belum ada. ke tengah belum. Maksudnya hanya jalan Takikon Biren Belang Keceren saja. Yang namanya ke Melabuh ke Betungate, kemudian Trangon ke Belang Pidi sana belum 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 tembus. Ya. Dan tambah jalan yang utama ya, yang utara, timur, Iya, ke yang Banda utara Aceh. misalnya dari Banda Aceh lewat Sungai terus ke Medan sudah ada. Banda Ya. Aceh melabuh ke Tapak Tuan juga sudah ada. Cuma waktu itu kan masih ada rakit-rakit. Hmm. Nah, ini programnya Pak Ibrahim Hasan dulu waktu dia gubernur itu bebas rakit ke barat selatan dan wilayah tengah harus bebas terisolasi daerah. Semuanya harus terjangkau. Itu program dia dulu. Ya. Dan itu tercapai.
masa Pak Gubernur itu. tercapai. Nah, waktu Pak Ibrahim Hasan sudah ditarik ke Jakarta sebagai Menteri Bulog kalau nggak salah dulu, Ya. kan dilanjutkan oleh Pak Samsudin Mahmud. Hmm. Nah, Prof. Samsudin Mahmud ini waktu dia ketua Bapeda, saya adalah tim inti dia untuk mendesain jalan itu karena dia ketua Bapeda. Sekaligus dulu kan ada pabrik kopi yang di apa namanya Pondok Gajah. Itu kan LTA kerjasama dengan Belanda. Nah, Pak Samsudin Mahmud waktu itu masih ketua Bapeda, Pak Ibrahim Hasan gubernur. Nah, saya disuruh untuk bagaimana supaya diperlebar jalan dari Simpang Tritit sampai ke Pondok Baru. Karena pabrik kopi mau dibuat di Pondok Gajah. Ya. Jadi ini selesainya setelah pergantian gubernur tadi, Ya, setelah selesai jalan-jalan tadi. gubernur, ah, jadi yang selesai saat Pak Ibrahim Hasan itu rakit ke barat selatan habis, tidak ada lagi. Jalan tembus yang seperti Celala Betung Atas tadi, itu waktu masa Pak Samsudin Mahmud. Pak Ibrahim Hasan sudah jadi menteri. Ya, artinya ada Nah, keberlanjutan ya, Prof ya. Dan akhirnya keberlanjutan, betul. terkonektivitas lah jalan Betul. di Aceh ini. Di Tidak Aceh, ya. sebatas jalan yang ada tadi ya. Ya, Ya. Jadi setelah konsultan perencanaan, kemudian tes dosen. Dan terus. tadi Prof setelah mengabdi di Unsyah itu bagaimana sebelum lanjut lagi studi perjalanan karirnya? Ya, kebetulan saya itu kan bidang transportasi, masalah jalan, jembatan, dan juga sistem transportasi. Nah, kebetulan dulu itu bidang saya itu masih bergabung dengan lab geoteknik namanya. Nah, setelah saya selesai, kemudian Pak Buhari sebagai dekan waktu itu, kita buka juga laboratorium jalan raya. Karena cikal bakalnya sudah ada. Yang survei-survei ke hutan tadi kan lab jalan raya itu, karena mau bangun jalan. Nah, saya kebetulan waktu itu sudah didudukkan di lab jalan raya itu sebagai sekretaris lab. Jadi setiap kegiatan mau survei segala macam, saya itu terlibat di situ. Nah, nah, di samping itu, karena paksaan tadi harus sekolah, dan sekolah kalau bisa jangan dalam negeri, itu yang disebut oleh tim apa dosen senior saya itu tuh. Maka harus wajib kursus bahasa Inggris. Jadi di samping keluar masuk hutan, begitu pulang ke Banda Aceh, kursus bahasa Inggris lagi. Termasuk istri. Ya, Nah, karena sama-sama targetnya beasiswa ke luar ya, Prof ya. luar negeri targetnya. Pokoknya cita-cita setinggi langit lah, walaupun tercapainya mungkin hanya, tapi akhirnya alhamdulillah berhasil kan gitu kan, berkat Ya, kegigihan dan keuletan gitu. tapi itu penting memang menggantungkan cita-cita setinggi langit. Jadi kalau jatuh pun tetap di langit ya, Prof. Mengawang-awang. Iya, ya mengawang-awang. Jadi nggak ke bumi jatuhnya. Kira-kira, Makanya saya bangga juga. hmm, Dulu kan Pak Yusradi masih di ya, Jakarta kan, kita sering ya, diskusi. Sekarang ya. sudah di Inggris, saya bangga juga ini. Wah, saya sudah pernah juga ke London, tapi ini menetap 4 tahun nanti di London Pak Yusradi ini kan. Alhamdulillah Iya, lah, ya, semakin alhamdulillah. luas wawasan itu kan. Iya, betul. Jadi semakin jauh kita meninggalkan Jalan. tanah air, perjalanan semakin banyak yang dilihat, kita semakin sadar ternyata bangsa kita jauh tertinggal. Nah, Betul apalagi kan sekali, betul sekali. nggak apple to apple ya, Prof ya. Membandingkan Betul. Indonesia berkembang ini maju, salah satu Iya, negara maju begitu. Tapi selama 3 bulan setengah di sini banyak sekali pelajaran dapat bagaimana tata kelola kota mereka, urusan pendidikan, kesehatan, transportasi. Ya, ya seperti saya bilang tadi, kalau kita baru 78 tahun, ini mereka untuk kereta bawah tanah pun sudah dibangun dari tahun 1800, tertua di dunia. betul, betul. Dan banyak hal yang memang kita jauh ketinggalan yang tentu mereka pun dulu kan membangun dari awal ya, Prof. Ya. Dari awal, betul. Ratusan tahun bisa Ya. seperti ini begitu. Nah, ini untuk studi tadi, Prof. Hmm. Ini kan Prof ke Denmark, istri ke Denmark, ya. Amerika. Amerika. Waktu itu mohon maaf sudah ada anak-anak. Sudah, alhamdulillah sudah 2 anak. Ya, Ya. ya, 2.
tapi anak inilah saya bilang syukur Allah itu menunjukkan sebenarnya kalau niat kita tulus, suci segala macam demi bangsa dan negara ya dan negara. daerah itu, anak dua itu tinggal di tempat mertua Hmm, di Kampung Keramat ya di Banda Aceh. Tapi ya, adik kandung saya tinggal bersama mertua akur selama 2 tahun. Alhamdulillah. oke. Jadi, Nah, jadi ini long distance ceritanya. long distance. Jadi saling terpisah, Robnya di Denmark, istri Hmm. di Amerika dan Kita, dua anak anak tadi dua di di Aceh, di Banda Aceh. Aceh. Nah, diasuh oleh mertua, ya. Dan Diasuh oleh mertua. Dan adik kandung saya tinggal bersama mertua. Kan hebat itu kan. ya, ini Jarang ini orang jadi, bisa begitu kan. ya, ya. Dan ini jadi pelajaran penting ini, Prof, yang menonton podcast ini, karena ya seperti kami di sini, tentu tantangannya berbeda. Tentu tantangannya berbeda. Orang yang studi masih single atau baru Hmm. tamat setelah dan dengan yang sudah berkeluarga, begitu, Prof. Betul, betul. Bawa bawa keluarga ini tantangannya berbeda dan ini di Betul, lain waktu bisa kita bincangkan nanti. Nah, betul. jadi setelah Prof ke Denmark, istri ke Hmm. Amerika itu bagaimana proses perkuliahan itu, Prof? Nah, kebetulan saya profesor saya yang di Denmark itu saya nggak tahu apakah dia beragama Yahudi atau apa, tapi dia baik sekali. Nah, waktu saya baru 6 bulan di sana, itu kan sudah mulai musim semi karena kan bulan 9 kami ke sana. Nah, bulan Januari itu dibilang profesor saya, kamu kan 2 tahun di sini. Tapi bagaimana dengan keluarga kamu istri kamu di Amerika dan anak kamu di Indonesia? Saya bilang hari itu ke profesor saya 6 bulan ini, saya pulang dulu ke Indonesia, ya, pulang ke Indonesia untuk melihat anak saya. Nah, nanti kata profesor saya itu, oke, kamu boleh pulang, tapi kan kamu punya punya sisa beasiswa lah gitu. Oh punya. Nah, setelah itu saya ternyata tidak jadi pulang ke Indonesia. Saya ke Amerika, ya. Saya ke Amerika menjumpai istri dulu karena saya pikir kalau saya pulang ke Indonesia, anak mau masuk ke TK, itu kan sudah mulai bulan eh, Juli Juni, ya, bukan lagi di awal tahun, ya. Akhirnya saya ke Amerika, 2 minggu di Amerika, terus balik lagi saya ke Denmark. Nah, terus jadi saya begini Pak Yusradi. Nah, bagaimanapun beasiswa yang diberikan oleh Bank Dunia, hampir separuhnya bisa saya tabung karena saya menganut prinsip orang kita. Kalau bisa masak sendiri, kenapa harus makan di restoran? Menghemat. Bukan berarti kita terus tidak bergizi makannya. Nah, itu karena saya di Denmark itu kan susah juga kita mencari yang halal food kan. Jadi kalau kami mau beli daging itu hari Jumat ada Islamic slaughtery kan. Itu baru kita beli gitu. Jadi terbatas. Jadi akhirnya sehari-hari kita masak sendiri, ada hemat. Jadi sisa beasiswa saya itulah yang saya gunakan ke Amerika 3 kali selama saya di Denmark itu dan pulang ke Indonesia sekali. Begitulah perjuangan demi tercapainya cita-cita Pak Yusrani. Iya, iya. Jadi eh ya, ya balik lagi ke bagaimana mengelola keuangan tadi ya, Prof, ya. Keuangan ya. Dan tidak memperturutkan gaya hidup yang Kayak berlebihan itu. begitu. Supaya ini bisa di saving begitu. Itu Iya. waktu itu gambaran living cost-nya bagaimana waktu itu di Denmark. Nah, terus Eh, ini kan seperti saya katakan tadi saling berjauhan nih. Di betul Indonesia, di betul. Amerika, Ya. menyikapi komunikasi bagaimana itu, Prof? Nah, kalau komunikasi ke Amerika dulunya tahun 93 kan belum ada HP. Hmm, Tapi kita di apartemen saya itu punya telepon umum lah bisa dikatakan. ya. Saya menelpon ke Amerika, saya bangun jam 2 malam, istri di sana masih sore kan, karena di Amerika di Hmm. Wyoming sana di atas Denver sana kan, komunikasi begitu. Udah. Nah, terus ke Indonesia juga begitu, kan beda 6 jam itu kalau dari Copenhagen ke Indonesia. Kalau Pak Yusradi kan 7 jam ini, karena musim Iya, dingin iya, kan. iya. Ya.
Jadi saya menelpon bangun misalnya saya subuh di sana kan berarti tengah malam di sini. Tidak mungkin saya menelpon. Maka saya menelpon itu siang di sana di Copenhagen, masih pagi di sini. Saya menelpon. Kebetulan kan mertua saya itu apa bekas Kapolres dulu di Tapatuan dan Melabuh kan, ya, mertua laki-laki, mertua perempuan itu kakaknya AR Muse dari Tetunyung. Hmm, Nah, jadi orang Gayo lah masih kan. ya, Jadi saya kalau kalau ke Banda Aceh nelponnya ke rumah karena anak saya kan di rumah mertua kan. Tinggal saya telepon mertua apa ada anak-anak, oh ada dan sekarang ngomong gitu kan. Nah, berarti begitu. Anak yang paling besar waktu itu usianya baru 4,5 tahun. Sedangkan yang nomor dua baru 2 tahun. Sudah ditinggal. Bagaimana perjuangan itu kan? Jadi begitulah cerita bahwa bagaimana istri itu memperjuangkan supaya demi Aceh, demi Unsia, demi kampung, pergi juga sekolah dengan meninggalkan dua anak yang masih kecil-kecil. Nah, jadi saya berangkat ke Denmark itu bulan tanggal 30 Agustus ke Denmark, sedangkan istri berangkat ke Amerika itu sebulan lebih awal. Karena ke Amerika dia harus ikut lagi bahasa Inggris di Amerika itu di Boulder di Denver itu 1 bulan penuh sebelum dia dikirim ke University of Wyoming State. Sedangkan saya bulan 9 ke Denmark karena sudah pre-departure training di Bandung selama 6 bulan. Nah, jadi, nah itulah perjuangan yang kira-kira harus kita tanamkan bahwa oke kita berpisah 3 periuk istilahnya itu kan. Di Banda iya, Aceh 1 periuk untuk anak-anak, di Denmark 1 periuk untuk saya, dan 1 periuk lagi di Amerika begitu. Nah, inilah yang saya perjuangkan sehingga pas 6 bulan pertama saya ke Amerika, terus pada saat memasukkan anak sekolah saya pulang ke Indonesia. Nah, berikutnya pada akhir Desember tahun 1992 saya ke Amerika lagi. Nah, itu pun punya sejarah karena waktu itu perang Bosnia, Pak Yusradi. iya, Sehingga kalau ada orang asing yang pakai jilbab mau ke Denmark, itu tidak diizinkan oleh pemerintah Denmark karena dia pikir ini akan menjadi refugi pengungsi. hmm, Karena orang dari Bosnia ada 40.000 yang mengungsi ke Denmark karena diserang oleh Serbia. Kan begitu dulu ceritanya itu. iya, Nah, nah sedangkan istri saya sudah minta visa mau ke Denmark dan sudah keluar visanya, tapi 3 hari kemudian dibatalkan oleh kedutaan besar Denmark di Amerika karena tidak boleh orang yang pakai hijab datang ke Denmark. Sampai apa namanya profesor saya itu bilang, oke, saya coba usahakan dulu ke kedutaan. Begitulah baiknya dia. Karena kamu kan berpisah 3 periuk, ini istilahnya. iya, Supaya istri kamu bisa juga jangan kamu ke sana. Karena kamu sudah pernah ke sana. Sudah diperjuangkan oleh profesor saya itu bersama dengan kedutaan Amerika. Ternyata memang duta Amerika bilang, kami tidak ada masalah. Tapi kedutaan Denmark yang di sana yang tidak memberikan izin karena kebijakan pemerintah. Maka oleh profesor saya, kalau begitu Sofian kamu berangkat lagi ke Amerika, temui istri kamu di sana. Sayang dia karena dia sudah berharap datang kemari. Begitulah kira-kira baiknya promotor itu kalau kita baik sama dia. iya. Nah, jadi itulah kira-kira ceritanya, Pak Yus. Dan waktu itu istri gagal ke Denmark karena situasi Situasi perang politik, Bosnia, keamanan waktu ya itu ya, politik keamanan ya. perang, dan akhirnya Prof yang ke Amerika ya, Ke ke Amerika, Amerika ke lagi. Wyoming. Iya, dan ini terkait beasiswa di Denmark ini, Pak Sofian. Hmm, Itu full ya, full beasiswa ya. full beasiswa, full beasiswa. Ya, nah ini gambarannya waktu itu berapa yang didapat, kemudian akomodasi, living cost, walaupun Ya, tadi sudah disebutkan bahwa sempat 3 kali ke Amerika karena memang hmm, terpisah ya, kemudian sempat kali ke Indonesia, ke sekali ke Aceh. Indonesia ke Aceh begitu. Hmm, Ya dengan yang mengetatkan pengeluaran lah, masak di betul. rumah, tidak menuruti gaya Gaya hidup yang hidup mereka. berlebihan begitu. Nah, Ya. ini gimana nih Pak persoalan?
Baik, Pak Yus. Jadi begini, beasiswa kami di Denmark itu dulu dalam Danish Crown itu Hmm, kira-kira sekitar 5.500 Danish Crown. Itu kalau dirupiahkan itu kira-kira sekitar 7,5 juta rupiah per bulan. Itu living cost. hmm, Sedangkan tuition fee kan sudah dibayar oleh Bank Dunia beasiswa kan. ya, Nah, dari living cost yang 7,5 juta ini tadi, itu untuk apartemen 2 juta rupiahan lah kalau kita rupiahkan ya, per bulan. hmm, Kemudian untuk transportation itu sudah disediakan sekitar 1.000 Danish Crown. Ya, atau kalau dijutakan itu sekitar 1 juta juga. Ya, hmm, ya nggak sampai 1 juta, sekitar 700.000 lah begitu. ya, Kemudian untuk kan kita diberikan juga kalau di kuliah di Eropa dan termasuk istri Pak Yusradi itu ada fee untuk apa namanya tuition untuk apa namanya beasiswa itu disediakan juga untuk baju musim dingin hmm, ya, hmm, hmm. sepatu musim dingin. Ya. Ya, Kemudian nanti ada disediakan juga untuk entertainment. Jadi ada disiapkan dalam apa itu sebulan sekali paling kurang itu kita piknik atau entertainment gitu. hmm, hmm, hmm. Ya, disediakan dalam bagian beasiswa itu. Jadi yang beasiswa yang seperti itu yang kita simpan. Jadi paling kurang dari 7,5 juta tadi itu sekitar 2 jutaan untuk sudah untuk apartemen, 1 juta untuk transportasi kurang lebih. Nah kan masih ada sisanya 4,5 juta. Hmm. Nah yang inilah bagaimana kita kelola. Kita tidak makan di restoran, kita masak di rumah, bawa nasi pakai bento, itulah kalau Jepang itu atau bontot kalau bahasa kita sana Iya, itu iya, iya, dengan ikan seadanya untuk makan siang. Kalau pagi kita kan hanya roti, udah biasa lah itu kan roti, selai segala macam, terus bawa ya, nasi untuk makan siang, yang dalam rice cookernya simpan lagi dalam rice cooker untuk nanti malam pulang kita makan lagi begitu. Nah, nah saya tanya ke apa ke perwakilan beasiswa yang di Denmark itu, kira-kira dari yang kami terima ini ada, terus dia kasih semacam brosur gitu. Dari beasiswa kamu itu untuk apartemen sekian persen, untuk makan sekian persen, untuk pakaian sekian persen, untuk uang buku sekian persen, dan untuk apa tadi entertainment itu 10% juga disediakan. hmm, Jadi dikasih jatah juga seminggu sekali nonton film dalam beasiswa itu walaupun misalnya itu tidak kita lakukan gitu. ya, Itulah yang kita simpan Pak Isran. hmm, untuk menyikapi supaya bisa ke Amerika tadi. Biar bisa ke Amerika. Jadi tabung 6 bulan untuk bisa ke Amerika. Tabung 6 bulan bisa pulang ke Indonesia kan gitu. Ya, artinya seperti kita bahas, Mm. Prof. Jadi ini tinggal kita bagaimana membijaki keuangan. Nah, untuk Membijaki, pandailah memanage ya keuangan. pandai-pandai. Jadi Hmm, mengatur keuangan, nah biar ada yang di saving, begitu. Apalagi kondisi terpisah ya. betul, betul, betul. Dan ini kan suasana kebatinannya luar biasa ini persoalan Luar komunikasi biasa karena ya. karena ya itu tadi bapak di Denmark, istri di Amerika, anak yang masih kecil-kecil di Kecil. Indonesia, di Aceh ya. Nah, Ya. kemudian masih soal beasiswa ke Denmark ini nih, Pak Sofyan. Hmm. Waktu itu syaratnya apa saja dan seleksinya bagaimana ini, Pak? Ya, seleksinya kebetulan begini. Awalnya saya itu testing ke Jerman. Hmm, Waktu testing ke Jerman itu orang dari kedutanya yang datang ke Aceh. Nah, jadi saya tidak lulus waktu itu bukan karena TOEFL-nya dulu kan ke Jerman tidak TOEFL syaratnya. Saya ada kesalahan dalam menerjemahkan berapa panjang jalan yang lurus yang diizinkan untuk kondisi di Indonesia. Saya salah jawab, Pak Yusradi. Saya jawab hmm. begini, karena saya waktu kuliah dibilang ihdinas siratal mustaqim. Jadi tunjukilah kepada jalan yang lurus. Jadi saya bilang selurus-lurusnya bisa. Ternyata itu membuat tidak boleh. Di Jerman itu 4 kilometer sudah harus ada tikungan walaupun kecil. Supaya jangan orang leluasa mengendarai terus bisa tidur mengendarai kalau lurus kan. Hmm. Nah, terus dia bilang, oke kamu tunda dulu anunya tahun ini ke Jerman karena ada sesuatu yang terlalu berbau agama tadi yang saya saya sampaikan gitu. Nah, jadi teman saya yang tidak membahas masalah jalan, masalah giut tanah, dia lulus karena memang apa namanya bagus dia presentasinya gitu kan. Hmm. Nah, khusus yang ke Denmark ini, kami testingnya langsung ke Jakarta. Jadi ada beberapa orang pergi dari Aceh itu kami ada ikut sekitar 5 orang. Tapi seluruh Indonesia itu ada 500 ikut ujian.
ke Denmark itu. Yang lulus hanya 8 orang. Hanya Dari 8. hanya 8. Dari usia Aceh itu 2 orang, dari UI 2 orang, dari Undip 2 orang, dari USU 1 orang, dan dari Unlam Lambung Mangkurat Banjarmasin 1 orang. Hmm. Nah, persyaratan waktu itu hanya kita disuruh membuat semacam intended proposal, proposal yang akan kita rencanakan dilakukan. Ya, ya. Itu sekitar 5 halaman gitu. Ya, tentu itu katanya hanya untuk nanti siapa kira-kira supervisor kamu di sana. Satu syaratnya. Yang kedua, usia masih di bawah 35 tahun. Nah, yang menguntungkan waktu itu syarat TOEFL-nya tidak harus 500, Pak Yusradi. Hmm. Khusus untuk ke Denmark ini, TOEFL disyaratkan 477 sudah boleh. Ya. Itu Karena di minimal sana ya. juga minimal 45 Hmm. 477 TOEFL. Karena Hmm. sampai di sana nanti kuliahnya juga mereka itu tidak mau terima semuanya dalam bahasa Inggris. Ada kelas Ya. yang bisa bahasa Inggris, ada kelas yang bahasa Denmark. Nah, kalau yang bahasa Denmark, bahasa Danish istilahnya saya itu, Ya. maka kami itu hanya diberikan handout oleh profesornya. Walaupun nanti Hmm. dalam menulis tesis itu harus dalam bahasa Inggris. Hmm. Nah, jadi saya hari itu, TOEFL saya yang terakhir saya ikut itu cuma 497. Hmm. Hmm. Nah, sudah memenuhi syarat. Sedangkan kalau ke Amerika, istri hari itu ke Amerika itu syarat TOEFL-nya 530, ya 530 Minimal. minimal. Nah, Hmm. itu pun sebenarnya dengan 530 dia sampai ke Amerika harus menaikkan dulu ke 550 baru bisa check in ke dalam universitasnya gitu. Ya. Itu melalui Makanya dia pembekalan harus bahasa tadi ya. bekal bahasa tadi diperlukan 1 bulan lagi gitu. Di Boulder di negara bagian Denver itu kan. Ya. Nah itu. Dan ini luar biasa. Dari sekian banyak, cuma 8 yang lulus, termasuk Pak Sopian. Eh, dan ini kan hebat sekali ya Pak ya. Ya artinya dari sisi prosesnya, kemudian selektifnya cukup selektif begitu ya. Dan Ya, ini soal setelah di sana, ini bagaimana proses perkuliahan Pak? Nah, perkuliahannya bagaimana, kemudian eh, di luar perkuliahan apa saja kegiatan Pak Sopian ya. waktu itu? Baik. Begitu sampai kami ke sana, untuk seminggu pertama itu kami diajarkan dulu juga bahasa Danish sehari-hari untuk sekedar bisa mencari kalau pergi ke supermarket Ya, apa yang harus kita itu seminggu penuh belajar bahasa Danish. Dan hmm, kami hmm. pertama ditempatkan di apartemen kuno kalau istilahnya yang 5 lantai yang masih papan nanunya itu, ya. Bahannya, Jadi bahan bangunannya. bahannya masih papan, lantai masih papan kayu gitu ya. Kemudian di bawahnya itu pertukuan, di lantai dasarnya pertukuan. Ada orang Arab di situ yang jual sayur-sayur segala buat. Kami di atas. Nah, seminggu pertama itu kami ditempatkan di apa apartemen kecil itu. Terus setiap hari pergi ke satu tempat di belajar bahasa Danish, bahasa Denmark. Setelah itu baru kami dipindahkan ke apartemen yang representatif untuk mahasiswa. Nah, setelah di situ baru kami diantarkan oleh supervisor umumnya, apa nama advisor lah gitu ya, belum supervisor Hmm, lagi. Bagaimana jalan ke kampus? Apa saja yang bisa kita naik? Seperti Pak Yusradi, kalau kamu naik hmm, kereta api di sini stasiunnya. Kalau ya, naik bus di sini, nanti ketemunya di stasiun itu ada dengan bus itu berbarengan. Nah, cara membeli tiket bulanan begini, kalau cara membeli tiket harian begini, gitu. Itu ya, diajarkan selama seminggu itu ke kampus. Jadi ke kampus bisa 2 pilihan, bisa naik kereta api, bisa naik bus lewat jalan jalan highway lah gitu ya. Yang dari apartemen ke kampus itu kira-kira memakan waktu kurang lebih setengah jam. Ya sama kayak Pak Yusradi lah di London itu kan mengantar anak. ya, Setelah itu di perkuliahan ada kelas kata profesornya, oke kamu ambil mata kuliah ini di kelas ini kuliahnya dalam bahasa Inggris. Karena Anda juga mahasiswa dari negara lain, dari Perancis, dari Serbia tadi, dari Turki segala macam. Kalau mata kuliah ini kamu ambil, kamu hanya sit in di kelas itu karena mereka kuliah dalam bahasa Danish. Tapi profesornya akan berikan handout dalam bahasa Inggris. Nah, jadi
kuliah semester 1, semester 2 full, ya. Begitu masuk semester 3, kita sudah diarahkan untuk kira-kira tesisnya ke arah apa nanti. Nah, saya kebetulan karena intended proposal saya tadi tentang masalah lalu lintas perkotaan yang sering macet, maka saya mengambil bagaimana mengurai kemacetan lalu lintas di persimpangan jalan. Itu yang saya ambil. Karena Hmm. itu yang saya waktu di Banda Aceh saya pikir kalau Banda Aceh sekarang belum macet, tapi 10 tahun lagi pasti seperti Medan akan macet. Medan seperti Jakarta lebih macet lagi begitu. Ya, Maka ke depan ini masalah lalu lintas ini perlu ditangani dengan benar, walaupun kota Banda Aceh masih kecil. Nah, gitu kira-kira Pak Yusran. ya. Ada langkah antisipatif ya. Ya, Waktu itu risetnya di Denmark, di di Denmark. mengambil kasus di Banda Aceh, di Aceh. Enggak, pertama kalau kasusnya di Banda Aceh, kan surveinya harus di Banda Aceh. Dan itu Hmm. butuh uang dan butuh dana dan butuh waktu kan. Ya, ya. Maka saya ngomong ke supervisor saya, Profesor Eno Jorgensen, Prof, bagaimana kalau saya di sini saja yang bisa saya aplikasikan nanti di kota saya. Maka dia tunjukkan, dia panggil satu mahasiswa S3 dia orang Perancis yang meneliti tentang persimpangan di perkotaan dan di luar kota. Dia untuk disertasinya. Hmm. Nah, dia bilang, kamu ambil jenis persimpangan yang pakai lampu satu, yang tidak pakai lampu lalu lintas satu, dan yang bundaran satu. Kalau yang pakai lampu lalu lintas di tengah kota, kalau yang bundaran itu di pinggiran kota, kalau yang tanpa lampu itu di pedesaan. Hmm. Nah, jadi surveinya pakai kamera gitu, pakai kamera itu nanti sampai di lab diteliti. Nah, kira-kira kalau dia bundaran itu, apakah roda belakang truk itu mengikuti treknya roda depannya? Kalau tidak, berapa lebar yang harus kita siapkan supaya ban truk itu tidak naik ke atas bundarannya? Ah, sampai sampai kira-kira gitulah. Ya, Nah, terus sampai saya sedetail itu ya. sampai detail itu. Saya Hmm. tanya sama yang mahasiswa yang ambil S3 itu, eh, kira-kira kalau bahasa Indonesianya, nah kalau begitu, bagian saya kira-kira yang mana? Apa dari disertasi Anda bagian saya, supaya saya bisa bantu datanya untuk Anda, saya analisis sendiri, hasilnya saya serahkan ke Anda. Nah, terus kami bertiga berkomunikasi, Profesor Jorgensen, mahasiswa S3, dan saya mahasiswa S2. Nah, terus saya diambil satunya di kota itu, ditunjukkan simpangnya ini, nanti kita letakkan kameranya di sini, di atas mobil ini, mobilnya parkir, saya tidak mengganggu lalu lintas. Nanti kalau yang persimpangan tidak berlampu lintas, perbatasan dengan Swedia, di dekat, kan pulau itu Swedianya lain lagi kan, di Ya. perbatasan itu, nanti kalau yang satunya lagi, yang bundaran itu di pinggiran kota, yang arah ke Parum namanya, itu kampungnya orang Turki, wali kotanya pun orang Turki dulu situ. Hmm. Nah, jadi dari ketiga simpang itu saya pelajari, saya analisis di laboratorium, itulah yang menjadi tesis saya, sehingga saya bisa selesai belum sampai 2 tahun, Pak Yusran. Beasiswa saya kan 2 tahun, Hmm. tapi saya bisa selesaikan 21 bulan. Ya. Alhamdulillah, karena pembimbing saya, profesor saya ini tadi juga baik orangnya, yang mahasiswa S3 tadi, Pierre Agat tadi juga baik orangnya, saling mendukung, dan saya juga waktu di laboratorium itu sampai kadang-kadang jam 2 malam gitu, enggak apa-apa gitu, ditemani oleh laborannya yang baik begitu, saya bisa selesai, dan dari 8 orang tadi itu, saya alhamdulillah yang pertama selesai. Nah, ini kan luar biasa ya Pak ya. Jadi Ya, 2 tahun kurang 3 bulan selesai waktu- hmm. memecah memecah rekor begitu. Dan di Ya itu. kalangan mahasiswa Indonesia angkatan Bapak juga yang pertama selesai. Ya alhamdulillah Ya, risetnya berjalan lancar dan sampai ya kalau kita di Indonesia sampai sidang lah ya. sampai sidang ya, betul. Iya, ya. Dan ini Pak, di luar perkuliahan itu ada kegiatan nggak yang diikuti seperti kita di Indonesia ya, katakanlah berorganisasi atau Ah, ikut PPI misalnya Denmark waktu itu? ada. Jadi kita juga berorganisasi, ada PPI, karena ya dulunya di Denmark itu kalau untuk orang pertanian itu di kota lain tempat kuliahnya. Di tempatnya Hmm, Pak Yusra Habib sekarang itu. Kan ada tuh ya, orang Gayo yang terus ya, ya, itu di Aarhus namanya. hmm, Agak hmm, dekat ke Norwegia sana.
Jadi PPI yang ada di Denmark itu setiap 3 bulan kumpul juga. Nah, cuma karena kami hari itu di Copenhagen tidak banyak mahasiswa Indonesianya, yang banyak di Aarhus tadi, yang dari pertanian tadi ada 30, terus ada lagi yang lain-lain, tidak begitu aktif di organisasi PPI-nya, Hmm. ya, tapi ada. Nah, satu lagi, kami itu kan dekat dengan kedutaan besar. Jadi Hmm. setiap Hmm. ada kegiatan 17 Agustus, misalnya ada acara Maulid, misalnya, terus ada acara itu selalu kami itu dipanggil ke kedutaan, dilibatkan sebagai panitia. Sebagai IO-nya ya, Pak. PO-nya, Iya, iya. termasuk saya, Pak Yusradi kan, Ya, tidak boleh mengaku, tidak boleh ada alasan. Orang Aceh harus bisa menjadi khutbah Hari Raya Idul Fitri. Wah, itu Pak saya Sopyan bilang, jadi pengkhotbah waktu itu. oh, dan itu sudah diwanti-wanti 3 bulan sebelum Hari Raya. Iya, Di Aceh, di Takengon kan saya basic saya bukan UIN kan, bukan YIN kan. bukan tamatan pesantren, tamatan Bukan SMA. tempat pesantren lagi. Cuma ngaji biasa-biasa saja. Jadi Ya, saya kirim surat, dulu kan masih pakai surat, belum pakai WA, belum pakai. Saya kirim surat ke bapak saya di Takengon, tolong kirimkan kumpulan khutbah. Apakah itu khutbah Jumat atau khutbah Raya. Dikirim ke sana. Saya pelajari itu yang mana yang saya elaborasi lah antara satu. Jadilah saya sebagai khatib khutbah Raya Idul Fitri. dan itu pertama, pertama Pertama, kali, pertama kali dan yang terakhir. pertama dan terakhir. Enggak, habis itu enggak pernah lagi karena sudah saya bilang bahwa setelah ini khutbah ini kayaknya nanti mungkin akan ada generasi yang lain yang datang Iya, berikutnya. iya, iya. Tapi pertama Hmm, pun Pak Sopyan, ini jadi istimewa. ya, Dan ya istimewanya karena jadi pengkhotbah di luar, di luar dan mendapat ini Pak ya. Yusri, mendapat sertifikat dari duta besar bahwa pernah menjadi khatib khutbah hari raya. Itu masih ada, itu masih disimpan sampai sekarang. Mungkin masih ada kalau tidak kena tsunami, tapi saya karena itu tidak menjadi kum kan, tidak menjadi kum. Ini Tapi juga paling tidak, ya gimana Pak? ada satu lagi menjadi pembaca doa pada hari kemerdekaan HUT RI yang ke berapa hari itu kan? Membaca doa. Itu pun ada sertifikatnya oleh duta Ada besar. sertifikatnya. Ada Ya sertifikatnya. sebagai dokumen bahwa pernah sebagai pembaca doa, Baca doa sebagai sebagai pengkhotbah gitu khatib. ya Pak. Ya sebagai khatib. Ya, ya itu tadi istimewanya ini jadi khutbahnya tidak di Banda Aceh. Kalau Tidak di Banda misalnya Aceh. di Banda Aceh ya ini sesuatu yang Biasa-biasa biasa saja. Pak. Ya Ya. karena kita ya Islam gitu kan. Mm-mm. Kemudian di Aceh ya itu biasa. Tapi ini yang luar biasa, cukup istimewa. Nah, ini di luar negeri gitu Pak. Luar negeri. Nah, sayangnya itu sertifikatnya tadi mudah-mudahan masih ada ya Pak. Mudah-mudahan. Kalau yang Mudah. mudah-mudahan masih ada. Karena itu kan tahun 1992 Pak Yusradi. Hmm. Ya. Kira-kira 30 tahun lalu lebih kan. Ya. Hmm. Tapi kalau tidak ada pun sertifikatnya sudah terdokumentasi melalui podcast kita Iya, ini. kebetulan teman saya yang satunya lagi kan dosen juga di Unsiah, Ya. itu orang Banda Aceh memang dia kan. Nah, dia bisa sebagai saksi hidup lah kita katakan Ya, kan. ya, Oh, ya. ada saksinya. Jadi nanti kalau ditulis biografi Pak Sopyan, nah cerita ini Mm-mm. menarik bahwa ada saksi hidupnya yang teman di Ada Banda Aceh masing-masing tadi. hidupnya gitu. Dan ini tadi disurati orang tua untuk menyiapkan Mm-mm. bahan untuk khatib tadi. Ini Mm-mm. Bapak backgroundnya ulama atau penceramah? Kebetulan Bapak itu di Bies itu kan Bapak ini anaknya Haji Emnu Aman Sitiralik dari Belabu dulu kan. Hmm, Jadi Bapak ini sebenarnya dia penceramah juga. Jadi khatib hmm, juga lah di Bies sana, kadang-kadang di Uning, di Simpang Tiga Bies, di mana gitu kan. Dan juga dia dulu pengajian ikut di apa namanya ini Payailang dengan Tengku Paya ya, dulu kan. Nah, ya, jadi ada kitab-kitab itu dia siapkanlah itu khutbah Jumatnya. Walaupun sampai ke Denmark itu kan saya elaborasi lagi kan, ya, sesuaikan dengan kondisi. Terus kan yang menjadi jamaahnya itu ada juga orang Denmark yang kawin sama orang Indonesia, yang masuk hmm, Islam dia. Ada ya. yang orang Indonesianya laki-laki, istrinya orang Denmark, ya, tapi dia masuk Islam dan dia hadir di situ.
Jadi kan kita harus bukan hanya bahasa Indonesia, khutbahnya kan kita campur-campur juga dengan bahasa-bahasa Inggris Ya, sedikit kan, gitu kan. Nah, walaupun itu pertama, Pak, seumur-umur hmm. ya, seumur-umur, bagaimana respon jamaah waktu itu? Dan kalau Pak Sofian masih ingat, itu khutbahnya bercerita tentang apa? Ya, khutbahnya itu kan bercerita tentang bagaimana kira-kira, ini kan Idul Fitri ya, Ya, bagaimana kira-kira kita itu diajarkan berpuasa itu bukan hanya untuk menahan lapar, tapi hmm, juga memikirkan kira-kira kalau orang yang lain seperti kita berpuasa itu bagaimana perasaan kita. ya, Artinya itu satu. Yang kedua dalam ajaran kita kan puasa itu ada nanti dikeluarkan juga zakat fitrah. Sebenarnya yang umum-umum saja, cuma karena ya, jamaahnya ini kan jamaah orang-orang yang sudah lama ya, tinggal di sebagai sporting staff di kedutaan, kan begitu kan? Ada ya, mahasiswa yang dari ITB, dari IPB, dari UI segala macam. Yang kita sampaikan normatif saja begitu. Intinya berpesan bahwa kita sudah dilatih selama sebulan ini hidup kita seperti ini dan kita sama dengan orang-orang yang kelaparan, kira-kira begitu. Bagaimana kalau orang lapar itu merasakan gitu? hmm, Kira-kira seperti itu. ya, menekankan empati ya, Pak, Heeh. menekankan empati. Nah, jadi waktu itu, ini cerita masyarakat Indonesia di sana, gambaran masyarakat Indonesia, baik yang datang dari Indonesia maupun yang sudah tinggal di sana, itu banyak, Pak Sofian. Include mahasiswa Banyak. lah. Selain mahasiswa, itu ada juga staf lokal istilahnya di sana itu yang orang-orang Hmm, Indonesia yang memang sudah berkeluarga dengan orang Danish, orang Denmark gitu kan. Nah, jadi dia bercerita juga, termasuk ada satu, dia itu dulu pernah kerja di PT Semen Padang, orang Denmark, ya, laki-laki. Kemudian dia kawin dengan orang Padang itu yang dulu tukang setrika bajunya di Padang. hmm, Dia bawa lah, namanya juga saya sebut saja Kartini nama istrinya tuh. Dia bawa ke Denmark istrinya tuh. Dan si lakinya masuk Islam memang karena waktu dia hari raya tadi datang juga dia ya. hmm, Kemudian setelah itu dia cerita, diajaknya kami nanti setelah hari kedua hari raya datang ke rumah saya. Dia ceritalah bagaimana dia itu bisa kawin sama orang Indonesia. Itulah dia bilang, orang Indonesia itu setia. Makanya hmm, saya kawin sama dia walaupun dia adalah bukan pembantu dia bilangnya, tapi dia adalah yang menyetrika baju saya dulu waktu saya kerja di Padang. ya, Nah, ya, kemudian satu hal yang dia bilang begini, saya Sopian dan kawan-kawan ini 8 orang kami pergi tadi semua ini. hmm, Saya uang saya simpan di Indonesia, saya depositokan di Indonesia. Karena di Denmark ini hanya boleh ada satu rekening setiap satu orang. Dan hmm, kalau misalnya ketahuan ada 2 rekening, maka itu dicurigai bahwa dia itu ada sesuatu yang tidak baik di dia itu. Maka dia simpan uangnya di Indonesia dan setiap tahun pulang ke Indonesia, waktu itu kan kita juga belum syariat Islam, masih masih riba pun segala macam aman-aman saja kan waktu itu hmm, pemahaman kita tentang agama. Dia bilang hasil dari bunga depositonya dia sumbangkan untuk membangun rumah apa keluarga istrinya di Indonesia ini. Maka saya katakan, alhamdulillah, dia inilah orang yang betul-betul nanti masuk surga kalau imannya benar kan. hmm, Karena tulusnya dia. ya, Dia bilang kalau untuk hidup kami di Denmark ini udah cukup. Tapi bagaimana keluarga istri saya di Indonesia sana yang masih hidupnya pas-pasan gitu. Nah sampai begitu. ya, Itu yang terkesan saya. Jadi ada sekitar 15-an orang Indonesia menikah dengan orang Denmark. Dan dia kalau 17 Agustusan, kalau hari datang dia ke kedutaan, bercerita gitu. ya. Secara keseluruhan, Pak Sofian, Hmm. baik mahasiswa dan orang yang sudah menikah menetap di sana, staf lokal itu berapa kira-kira waktu itu? Waktu itu totalnya, total orangnya, keluarganya Hmm, kita juga belum ya, apa, ya, ya. sekitar 120 120. keluarga. Nah, termasuk kami mahasiswa yang dari Technical University of Denmark tadi, yang Hmm, rating kami 8 orang, yang sebelumnya juga ada 6 orang, yang hmm, berikutnya ada lagi. Kemudian di Aarhus tadi ada dari pertanian 30 orang, yang sudah yang seangkatan dengan kami, dan lain-lain lagi. Kemudian ada juga orang PU yang latihan 3 bulan ke sana.
ada orang koperasi yang kira-kira di sana itu magang 2 bulan gitu. Hmm. Karena koperasi yang paling baik di dunia ini adalah di Denmark Iya, ternyata. di Denmark. Iya, Heeh. Jadi orang dari koperasi di Indonesia ini ke sana lah kira-kira bagaimana mensiasati bagi baiknya koperasi di sana. Itu Pak. iya, iya. Dan selesai ke Amerika atau balik ke Aceh? Nah, itu cerita yang menyambung yang tadi. Begitu Hmm. selesai, saya bilang sama istri saya, kamu sudah selesai belum? Belum. Ini saya ada bonus 3 bulan. Hmm. Karena ada bonus 3 bulan. Ya. Karena selesai lebih awal. Selesai lebih awal. Tapi akan dibayarkan nanti sepenuh kan. Hmm. Terus saya tanya istri saya lagi penelitian di laboratorium. Kebetulan dia profesornya itu orang India. Saya bilang sama istri saya, bilang sama profesor kamu itu, kamu kan butuh asisten untuk merapikan data-data itu. Ah, ini kebetulan lagi menganggur nih saya bilang, bilang sama sama profesornya kalau bisa suaminya diajak sana untuk bantu menyelesaikan tesisnya supaya cepat selesai. Nah, baik pula si India ini Ya. dia usulkan karena penelitian istri ini kan bioteknologi. Hmm. Dia memerlukan tenaga untuk mengedit data segala macam itu. Akhirnya saya dikasih tambahan $500 untuk membantu menyelesaikan anu tadi, membantu istri saya menyelesaikan tesisnya gitu. Hmm. Atas rekomendasi dari si profesor India tadi. Ya. Ini karena sudah selesai dan Hmm. kan mesti balik begitu ya Pak. Walaupun Ya, waktu itu beasiswanya masih tetap berjalan. sampai dengan akhir beasiswa saya itu karena saya bilang sama profesor saya kan sudah selesai ini, tapi saya kan masih dapat apa namanya jatah saya kan 2 tahun. Hmm. Entah bagaimana waktu itu profesor saya bilang, oke, saya tidak katakan kamu sudah pulang. Itulah baiknya kadang-kadang ada juga orang Ya. itu karena tahu dia merananya saya tadi, Pak Yus. Anak di Indonesia, istri di Hmm. Amerika, saya di Denmark. Sampai dia juga berusaha ke kedutaan tadi kan, bagaimana supaya Hmm. istri saya bisa datang ke Denmark, tapi ternyata karena situasi tidak bisa gitu. Sampai begitu Ya. dia perhatian dari profesor saya itu terhadap saya. Ya. Tentu itu juga tidak terlepas dari Pak Sopian juga, saya pikir. Yang menjalin Iya, hubungan baik, menjaga hubungan baik, kepercayaan, betul. begitu Pak. Nah, jadi Dan akhirnya yang pertama selesai. itu sebenarnya Hmm? ketulusan hati dan Iya. apa maksudnya kita dalam hati kita tidak ada seperti kata Pak Yus tadi lah. Kita yang Hmm. penting jangan sampai kita itu selalu menyalahkan orang. Ya. Hmm. Apa yang kita kerjakan itu tulus kita kerjakan dan kita Ya. berharap orang juga akan tulus membantu kita Ya. gitu. Tulus, ikhlas, kita respect ke Ikhlas ya. orang, menghargai orang, ya Pak. Ya Jadi benar-benar sekali. ketika kita begitu ke orang, orang juga akan seperti itu ke kita. Betul. Ya, ini akhirnya atas usulan tadi jadi asisten dan ke Amerika terbang ya Pak. Amerika. Jadi asisten istri. Jadi asisten. Jadi saya bantu istri di lab segala macam Ya, nanti mengedit datanya segala macam itu sehingga selesai juga dia pada akhir tahun 1993 itu dan kami baru pulang ke Indonesia itu di akhir tahun 1993 dan tanggal 1 tahun baru sampai ke Jakarta ya. 1994 Dan dari Jakarta ke ke Banda Banda Aceh. Aceh. Hmm. Mulailah lagi beraktivitas mengajar di kampus ya Pak. Ngajar balik ke kampus. Back to basic. Ya, back to basic. Oke.